Pernah merasa satu angka kecil di layar bisa menentukan harga dirimu, dan kalau angka itu turun kamu, jadi orang lain yang kamu sendiri tidak kenal. Kalau angka naik, kamu merasa hidupmu berarti, dan kalau turun, kamu mencari kambing hitam di luar dirimu. Pertanyaannya sederhana tapi tajam, sampai mana kamu berani mengejar lebih sebelum lebih itu mengejarmu balik? Dengar cerita ini sampai selesai, karena kamu akan melihat peta bahaya yang jarang orang tunjukkan saat lampunya masih terang. Malam itu studio kecil terasa seperti mulut gunung, dan layar menampilkan hitungan mundur yang lambat dan tegas. Tangan Rafa gemetar di atas tombol unggah, dan napasnya pendek seperti orang yang menunggu vonis. Dina berdiri di belakang kamera, dan matanya tidak ke layar melainkan ke wajah yang ia kenal sejak kanal itu lahir. 3, 2, 1, dan video terbang ke langit server yang dingin. Notifikasi meletup seperti kembang api dan angka penonton memanjang seperti antrean roti di pagi krisis. Rafa tersenyum karena ini pola yang ia hafal, dan Dina tidak tersenyum karena ia juga hafal harga dari pola itu. Di sudut layar ada penghitung kecil yang naik pelan tapi pasti, dan benda kecil itu seperti jarum penjahit yang menusuk kain tipis hati. Di grup sponsor masuk pesan yang terdengar santai namun tajam, dan kalimatnya seperti bisikan yang tidak mau bertanggung jawab. Konten berikut harus lebih berani, kalau bisa geser batas sedikit tapi tetap aman buat brand. Rafa membalas cepat dan sopan, dan suaranya terdengar seperti orang yang baru saja dapat janji liburan gratis. Siap, saya akan bikin sesuatu yang orang belum pernah lihat. Dina menutup ponsel dan menahan kalimat yang ingin keluar, dan dalam diamnya ada daftar panjang hal kecil yang orang anggap tidak penting. Kita mulai dari apa yang dulu bikin orang datang karena kamu jujur dan sederhana. Rafa mengangguk seperti anak baik, dan senyumnya seperti nota kredit yang belum jatuh tempo. Ini demi tim, kita butuh nafas panjang, aku janji tahu batas. Dina menyimpan kalimat itu dalam kotak yang pernah dipakai untuk janji lain, dan di dalam kotak itu ada catatan bernama terakhir kali. Pagi berikutnya, Rafa menyiapkan ide yang tampak segar, dan kesegarannya datang dari sesuatu yang mudah pecah. Ia mengatur obrolan sandiwara dengan kreator yang sedang naik, dan mereka sepakat untuk pura-pura bentrok di depan kamera. Rencananya sederhana dan murahan, dan karena sederhana maka efektif. Videonya tayang seperti sirene dan orang berbondong-bondong ke komentar untuk memilih kubu. Angka naik cepat, dan angka itu seperti gula yang larut di kopi panas, manis di awal dan membuat haus di akhir. Dina memeriksa kontrak sponsor dan menandai beberapa pasal, dan di pasal itu ada kata-kata seperti integritas dan kejujuran yang sering dipakai sebagai hiasan. Malamnya orang menuduh video itu palsu, dan tagar kecil tumbuh di pojok platform seperti jamur yang suka tempat lembab. Rafa menyiapkan video klarifikasi yang lembut, dan ia bicara tentang lelah, tentang tekanan, tentang kekurangan yang manusiawi. Aku tidak sempurna, aku belajar, aku akan perbaiki. Komentar memaafkan, dan angka naik lagi seperti layangan yang sempat jatuh. Dina melihat layar dan melihat dirinya di kaca yang lain. Dan pertanyaan lama muncul, berapa kali orang harus mengampuni rumah yang sengaja menyala api? Sponsor kembali mengirim pesan yang terasa seperti tepi pisau, dan nadanya ramah seperti pegawai bank yang menawarkan pinjaman. Angka bagus, lanjutkan, tapi kita ingin sesuatu yang benar-benar jadi pembicaraan. Rafa mengangguk dan menyetujui sesuatu yang belum ia pahami, dan di hatinya ada mesin kecil yang hanya mengenal kata lebih. Dina mengusulkan batas yang masuk akal, dan batas itu seperti pagar rendah di tepi jurang yang ditumbuhi kabut. Tidak ada fitnah, tidak ada tumbal, dan tidak ada data palsu. Rafa setuju dengan mudah seperti orang menandatangani paket data, dan di dalam setuju ada ruang kosong yang sering diisi oleh nanti saja. Mereka bertemu figur yang dikenal sebagai magnet drama, dan magnet itu suka menempel pada benda-benda logam yang dekat uang. Konten kalian kurang liar, kalau mau aman berhenti di sini, kalau mau besar mari ke sini.
Rafa menatap Dina dengan tatapan yang artinya percayalah saja, dan Dina menatap Rafa dengan tatapan yang artinya aku akan menagihmu. Rencana berikutnya tidak lagi pura-pura, dan kekacauan muncul dari tempat yang tidak mereka kontrol. Pesan pribadi tersebar keluar, dan potongannya dibuat untuk menuduh Dina sebagai otak kotor di balik semua. Tagar baru meledak dan lebih tajam dari yang kemarin, dan kali ini, orang tidak mau mendengar klarifikasi yang rapi. Sponsor menutup pintu dengan kalimat yang dibuat oleh tim hukum, dan kalimat itu tidak punya wajah. Kami menghentikan kerjasama sampai ada kejelasan yang memadai. Rafa merekam pembelaan yang panjang dan tulus menurut versinya, dan tulusnya adalah campuran dari rasa bersalah dan rasa takut kehilangan. Tolong lihat data lengkapnya, aku tidak menuduh siapapun. Orang tidak menonton data, orang menonton drama, dan drama butuh korban yang jelas dan sederhana. Dina memilih diam, dan diamnya bukan setuju, tetapi memilih tidak menambah bensin pada api. Aku sudah bilang soal batas, kamu tahu itu, dan kamu yang menulisnya dulu. Rafa duduk di studio kosong, dan lampu terasa terlalu terang. Dan cahaya itu membuat retakan di dinding terlihat semua. Penghitung kecil di sudut layar masih berjalan, dan kali ini yang naik bukan suka melainkan benci. Orang tidak mau tahu awalnya bagaimana, orang mau rasa cepat yang meninggalkan efek panjang. Dina mengemasi hard drive yang berisi catatan etika, dan catatan itu dibuat ketika kanal ini baru lahir dan belum kenal uang. Rafa membuka file lama dan membaca kalimat yang ia tulis sendiri. Dan kalimat itu sederhana, tapi keras. Jangan menukar manusia dengan angka, dan jangan menyebut pengkhianatan sebagai strategi. Ia menahan napas lama dan tidak menemukan alasan yang cukup bersih, dan alasan kotor selalu tampak kreatif di malam larut. Keesokan hari ia tidak unggah apapun, dan diamnya terasa bising seperti pasar tanpa uang. Dina pergi tanpa pintu dibanting, dan kepergian yang tidak dramatis sering lebih menyakitkan. Rafa menghubungi 3 orang teman lama, dan teman lama mengajukan pertanyaan yang tidak pakai basa-basi. Kamu mau berubah? Atau kamu mau menang lagi? Rafa tidak menjawab dengan cepat karena untuk pertama kali ia tidak tahu apa yang ia kejar. Ia berjalan pulang melintasi jembatan kota yang biasa, dan angin malam membuat semua iklan neon terasa seperti lelucon dalam bahasa yang sama. Dalam perjalanan ia ingat masa awal saat ia berbagi makan murah dengan Dina, dan cerita mereka saat itu sederhana dan jernih. Mereka merancang kanal supaya orang merasa ditemani, dan angka hanya alat untuk mengukur apakah orang merasa terhibur. Lalu alat itu berbalik menjadi bos, dan bos yang tak kelihatan lebih menakutkan dari bos yang suka marah-marah. Rafa membuka kamera lagi dan memutuskan merekam video yang berbeda, dan berbeda artinya melawan kebiasaan yang memberi rasa aman palsu. Aku akan bercerita tentang semua kesalahan yang kulakukan, dan kuberikan ini sebagai peta bahaya. Ia menyusun daftar yang jujur dan ringkas, dan di setiap poin ia menulis apa yang ia korbankan. Pada poin pertama ia menulis kepercayaan, dan pada poin kedua ia menulis persahabatan, dan pada poin ketiga ia menulis tidur nyenyak. Ia memotong bagian drama yang tidak perlu, dan ia menghapus bagian yang ingin memancing simpati murah. Dina menonton dari jauh melalui tautan yang ia terima, dan ia tidak mengirim komentar apapun malam itu. Pagi berikutnya angka tidak meledak, dan itu baik karena kadang ketenangan lebih sehat dari sorak-sorai. Beberapa orang menulis terima kasih yang tidak panjang, dan terima kasih pendek yang jujur terasa seperti air setelah berlari jauh. Ada juga komentar yang sinis dan tajam, dan sinis kadang lahir dari lelah yang tidak diselesaikan. Rafa membalas dengan kalimat yang tidak defensif, dan ia mengakui bagian yang dulu ingin ia putar. Kamu tidak wajib memaafkan, aku pun belum selesai belajar. Ia menutup laptop dan berjalan ke dapur kecil, dan aroma kopi ringan mengingatkannya pada hari-hari tanpa sponsor. Beberapa hari kemudian ia bertemu Dina di kafe yang tidak ramai, dan suasana seperti halaman buku yang tidak bergambar. Kau menepati satu hal,
kau akhirnya jujur. Rafa menunduk dan tidak menyusun pidato, dan kadang diam lebih berguna dari kata-kata yang ingin terlihat benar. Kalau kau mau, aku mulai dari awal, dan aku tidak butuh izin selain dari diriku sendiri. Dina mengangguk karena kalimat itu tidak minta tepuk tangan dan tidak minta diskon atas kesalahan. Kalau ada batas, tulis lagi, dan jangan simpan di folder yang mudah hilang. Mereka duduk lebih lama tanpa tata acara, dan pada akhirnya, mereka bicara soal hal kecil seperti jadwal dan kebiasaan kerja yang baik. Rafa pulang dengan perasaan yang tidak heroik dan biasa justru terasa aman setelah lama mengejar bising. Ia membuat daftar kerja yang sederhana dan jelas, dan di paling atas ada kata cukup yang dilingkari. Malam berikutnya, ia membuka kamera lagi, dan kali ini, ia bercerita tentang proses bukan drama. Kalau kamu pembuat, ingat bahwa alatmu bisa jadi bosmu, dan saat itu terjadi, ambil kembali kemudi. Komentar datang pelan, tetapi stabil, dan stabil adalah musik yang jarang didengar di pesta. Rafa belajar menutup laptop pada jam yang sama, dan belajar bahwa tidur bukan musuh pertumbuhan. Ia mengirim pesan singkat kepada Dina, berupa terima kasih yang polos, dan Dina membalas dengan satu kalimat yang ringan. Jaga ritme, jangan kejar hujan dengan gelas kecil. Di studio kecil muncul kalender kertas dengan tanda silang yang rapi, dan setiap silang menandai hari yang tidak panik. Penghitung kecil di layar masih ada, dan sekarang ia menjadi alat ukur yang tunduk pada tujuan yang lebih tenang. Kadang angkanya turun, dan ia tidak mencari kambing, dan ia mencari sebab yang bisa ia perbaiki. Kadang angkanya naik, dan ia tidak memukul gong, dan ia mengucap syukur tanpa suara. Di sebuah siang yang biasa ia menerima email dari sekolah kecil yang memakai videonya untuk pelatihan media, dan email itu membuat hari terasa utuh. Ia menutup email dan menatap catatan etika di dinding, dan huruf-hurufnya tidak lagi seperti hiasan ruang tamu. Di akhir bulan ia mengundang Dina dan dua teman lama ke studio, dan mereka makan kue murah yang enak tanpa kamera. Lucu ya, hal paling mahal ternyata rasa cukup. Mereka tertawa kecil karena kalimat itu terdengar sederhana, dan sederhana sering lebih sulit daripada spektakuler. Malamnya Rafa menulis naskah yang tidak mengejar sensasi, dan ia menuliskan pertanyaan pembuka yang ia sendiri butuh dengar. Apa kamu siap berhenti sebelum terlambat? Bukan karena kalah, tapi karena tahu di mana kamu ingin tinggal sebagai manusia. Dina membaca naskah itu dan mengubah dua kata, dan perubahan kecil itu membuat nada kalimat menjadi manusia. Tukar ingin menang dengan ingin bertumbuh. Itu dua jalan yang berbeda. Video tayang dan tidak ada kembang api dan tidak ada juga kerusuhan. Ada ketenangan yang bekerja pelan seperti jam dinding, dan jam itu tidak menuntut upacara. Setelah beberapa episode muncul penonton yang tidak berisik tetapi setia, dan setia adalah mata uang yang tidak bisa dicetak. Rafa menulis satu catatan baru yang pendek, dan catatan itu berisi aturan yang ia pegang dengan tangan penuh. Jangan sampai senangmu berdiri di atas runtuh orang lain, dan jangan sampai karyamu meminta korban di luar layar. Pada suatu malam hujan yang ramah telepon berdering dengan nomor lama, dan suara di seberang adalah kreator yang dulu menjadi magnet drama. Aku lihat videomu sekarang dan aku heran, kamu tidak ingin balik ke yang ramai. Rafa tersenyum, dan menjawab dengan kalimat yang baru, ia pelajari di sekolah sunyi. Rame bagus kalau tujuannya baik, kalau tidak aku pilih jalan yang bisa kutanggung. Orang di seberang tertawa kecil dan menutup telepon dengan salam yang ringan, dan percakapan itu berakhir seperti pintu yang tidak butuh kunci. Waktu berjalan dan lingkaran lama tidak lagi menjerat kaki, dan jejaknya tetap ada sebagai pengingat yang jujur. Rafa dan Dina sesekali tidak setuju dalam hal teknis, dan ketidaksetujuan mereka tidak butuh drama untuk sah. Mereka memakai data sebagai lampu bukan sebagai cambuk, dan lampu itu membantu melihat lubang sebelum terperosok. Ada hari berat yang membuat angka tidak bergerak, dan mereka tetap minum kopi sebelum menyalahkan siapapun.
Di akhir musim mereka menulis ulang prinsip kanal, dan di baris pertama mereka menulis manusia dulu baru angka. Mereka menempelkan kertas itu di tempat yang terlihat kamera, dan para penonton yang jeli bisa menebak ada sesuatu yang berubah. Perubahan itu tidak menuntut pengakuan, dan tidak butuh poster, dan tidak butuh pawai. Perubahan itu bekerja seperti nafas, dan nafas yang baik tidak pamer, tetapi menyelamatkan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal yang belum selesai, dan kita ambil jawaban yang tidak heroik tetapi penting. Sampai mana kamu berani mengejar lebih? Jawabannya berhenti, sebelum kamu menukar manusia dengan angka. Batasmu bukan di layar, dan bukan di kontrak, batasmu ada di hati yang tahu rasa cukup tanpa perayaan. Nafsu yang tidak punya ujung, selalu punya satu tujuan, dan tujuan itu adalah kehancuran yang pelan tetapi pasti. Rasa cukup tidak kamu temukan di pantai yang kosong, rasa cukup kamu turunkan seperti jangkar agar kapalmu tidak dibawa arus yang suka berbohong. Kalau kamu pembuat atau penonton atau orang biasa, kamu tetap perlu jangkar yang sederhana, dan namanya adalah nilai. Sekarang aku akan menutup cerita ini dengan kalimat yang mudah diingat, dan kamu boleh membawanya saat layar sudah gelap. Kejar bertumbuh, bukan berlari tanpa arah. Jaga orang di sekelilingmu, dan jangan berniaga dengan hal yang tidak kamu sanggupi saat lampu mati. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir, kamu sudah memberi waktumu untuk sesuatu yang tenang. Kalau kamu suka cerita ini, tekan suka, berlangganan, dan tulis komentar tentang bagian yang paling menamparmu hari ini. Kalau kamu ingin mendukung kanal ini, kamu bisa pakai kode yang ada di sudut layar, atau tautan di deskripsi, untuk memberi donasi. Di deskripsi juga ada tautan ke karya lain dari seri yang sangat berbeda, kamu mungkin menemukan cerita baru yang kamu butuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya, jaga dirimu, dan mari menonton dengan hati yang tidak mudah dijual.